Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bersukacita dan Bergembira. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Tuhan Yesus bawa bukan hanya melalui perbuatan, yakni mujizat, tetapi juga melalui kata-kata termasuk perumpamaan. Salah satu tujuan dari pengajaran Tuhan Yesus adalah mengungkapkan kerinduan yang teramat besar dari Allah. Melalui kisah anak yang hilang, Tuhan Yesus ingin menggambarkan sifat dan kepribadian manusia yang berbanding terbalik dengan sifat dan kepribadian Allah. Sifat dan kepribadian manusia digambarkan oleh anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu menggambarkan manusia yang tidak tahu diri, menyukai kebebasan tanpa batas, tidak suka aturan, dan ingin hidup sesuka hati. Akibatnya, harta yang dia miliki hilang dalam sekejap. Lebih daripada itu, anak yang bungsu pada akhirnya menderita kelaparan. Kelaparan yang mengerikan membuat anak bungsu teringat suasana keluarga dan kehangatan rumah tangga bersama ayah yang dia tinggalkan. Sementara anak sulung menggambarkan sifat dan kepribadian manusia yang tidak terlalu baik, tetapi juga tidak terlalu buruk. Kadang-kadang baik dan kadang juga jahat. Saudara-saudari terkasih, sifat dan kepribadian Allah digambarkan dengan sosok ayah atau bapa yang baik.
ayah atau bapak yang baik menuruti permintaan anaknya untuk membagi warisan, sesuatu yang tak pantas dilakukan oleh seorang anak pada waktu orang tua masih hidup. Ayahnya juga tidak marah saat anaknya pulang ke rumah. Bahkan Injil melukiskan ketika masih jauh, ayahnya telah melihat anaknya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara-saudari terkasih, yang sangat menarik dari bacaan Injil pada hari ini adalah reaksi dari ayah atau bapa yang menggambarkan sifat Allah. Allah Bapa bersuka cita dan bergembira melihat anak yang bungsu telah kembali dalam keadaan sehat. Sukacita dan kegembiraan Allah disertai dengan membuat pesta besar-besaran. Bahkan anak bungsu itu menerima kembali semua hak dan keistimewaannya sebagai seorang anak. Sementara di sisi lain, anak sulung yang siang dan malam ada bersama ayahnya, malahan tidak senang melihat adiknya diperlakukan dengan istimewa. Anak sulung ini dengan iri hati anak bungsu dan merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Sikap anak sulung menggambarkan perilaku umat beriman Kristiani yang terkadang tidak suka melihat orang lain bertobat. Kita biasa menghindari pergaulan dengan orang tertentu yang kita anggap berdosa. Hal ini berbeda dengan sikap Allah yang justru memilih bergaul dengan orang berdosa. Yang lebih menakjubkan lagi, Allah dengan penuh kerinduan menantikan manusia bertobat. Maka tidak mengherankan bila Allah Bapa sangat bersukacita dan bergembira melihat ada manusia yang bertobat. Saudara-saudari terkasih, kita mendengar ungkapan, ada orang yang tertawa melihat orang lain sedih, menderita, atau tertimpa suatu masalah. Sebaliknya, ada juga orang yang sedih atau tidak suka melihat orang lain sukses dan bahagia. Inilah yang sebenarnya menjadi tanda bahwa kita manusia memiliki kelemahan. Kelemahan ini bisa lebih berbahaya dari penyakit kanker atau penyakit lainnya.
Sebab penyakit fisik seperti kanker atau HIV dan AIDS hanya menyerang tubuh. Tetapi sakit yang membuat orang tertawa melihat orang lain sedih, menderita, atau tertimpa suatu masalah dan sedih, atau tidak suka melihat orang lain sukses dan bahagia, sangat berbahaya secara iman. Dan banyak umat Kristiani yang memiliki kelemahan itu. Karena itu, di masa Prapaskah ini, kita belajar bersukacita dan bergembira melihat orang lain sukses dan bahagia, dan ikut prihatin serta empati bila melihat orang lain susah dan tertimpa penyakit atau malah petaka. Allah sedih dan berduka melihat kita berbuat dosa dan menderita. Sebaliknya, Allah bergembira melihat manusia bertobat. Marilah kita belajar memiliki sifat Allah yang ikut bersukacita dan bergembira melihat sesama bertobat. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk bersukacita dan bergembira pada waktu kita melihat sesama kita sukses, bahagia, dan bertobat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bergembira dan bersukacita melihat kami bertobat. Namun, kami sendiri belum bisa menerima, bergaul dan bergembira dengan sesama yang bertobat. Bantulah umat-Mu, supaya kami menyadari bahwa kami juga orang berdosa yang memerlukan pertobatan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.